Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Indah. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, yaitu bab 1 tentang surat Al-Fatihah. Nah, coba minggu lalu anak-anak kan sudah menghafal surat Al-Fatihah. Coba sekarang siapa yang tahu apa itu artinya surat Al-Fatihah? Ya, mari kita simak. Melafalkan surat Al-Fatihah. Setiap muslim wajib hafal surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah wajib dibaca pada setiap rakaat sholat. Nah, jadi kita sebagai seorang muslim itu harus wajib menghafal surat Al-Fatihah. Biasanya surat Al-Fatihah itu selalu kita ucapkan pada saat kita sholat. Nah, jadi kalau di dalam sholat itu setiap rakaatnya selalu membaca surat Al-Fatihah. Nah, coba ayo membaca surat Al-Fatihah berulang-ulang. Maka kamu hafal surat Al-Fatihah dengan cepat. Nah, anak-anak kan sudah hafal semua nih surat Al-Fatihah. Ayo sekarang kita baca lagi yuk surat Al-Fatihahnya supaya anak-anak nanti makin lancar membacanya. Surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Nah, coba di layar sudah ada surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu terdiri dari berapa ayat? Ya, surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Coba siapa yang tahu di sini apa artinya surat Al-Fatihah? Ya, surat Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Surat Al-Fatihah, ibu ulang. Surat Al-Fatihah artinya pembukaan. Nah, coba sekarang dilihat mengerti surat Al-Fatihah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surat Al-Fatihah disebut Ummul Quran. Nah, Ummul Quran itu apa sih? Ummul Quran artinya induk Al-Quran. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat.
Surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Fatihah berisi tentang pujian kepada Allah dan permohonan hamba kepada Allah supaya diberi petunjuk ke jalan yang benar. Nah, jadi isi kandungan dari surat Al-Fatihah itu yaitu apa? Pujian kita kepada Allah dan permohonan kita sebagai hamba Allah supaya kita diberi petunjuk ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, supaya kita akan masuk apa? Akan masuk surga nantinya. Makanya kita kalau minta pertolongan itu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya coba dilihat perilaku yang mencerminkan surat Al-Fatihah. Nah, di dalam surat Al-Fatihah terdapat lafal basmalah. Lafal basmalah yaitu Bismillahirrohmanirrohim, yaitu dengan arti dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, di dalam surat Al-Fatihah itu terdapat lafal basmalah. Ya, terdapat lafal basmalah. Bismillahirrohmanirrohim, yaitu dengan arti dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Selanjutnya ada di dalam surat Al-Fatihah juga terdapat lafal hamdalah. Lafal hamdalah. Lafal hamdalah yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya dengan puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Nah, jadi di dalam surat Al-Fatihah itu terdapat lafal hamdalah atau alhamdulillah. Nah, selanjutnya ya, lafal basmalah dan hamdalah merupakan doa setiap muslim. Lafal basmalah dibaca sebelum melakukan sesuatu. Lafal hamdalah dibaca setelah melakukan sesuatu. Jadi, setiap muslim harus membiasakan membaca basmalah dan hamdalah dalam hidup sehari-hari. Nah, jadi kita sebagai umat muslim itu harus mengucapkan basmalah dan hamdalah. Kalau mau makan kita baca basmalah. Kalau sesudah makan kita membaca hamdalah. Nah, selanjutnya coba dilihat. Amati gambar berikut yang mencerminkan perilaku surat Al-Fatihah. Nah, di gambar tersebut sudah ada gambar Gina sedang makan dan Adit sedang membaca doa. Coba kita lihat. Sebelum makan jangan lupa membaca basmalah. Sesudah makan membaca hamdalah. Jadi kalau sebelum makan kita baca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Setelah makan kita membaca hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, selanjutnya gambar yang kedua. Ada gambar anak sebelum belajar. Sebelum belajar biasanya kita membaca doa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sesudah belajar kita sebaiknya membaca doa. Membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi anak-anak ketika hendak melakukan sesuatu, kita diwajibkan membaca basmalah. Nah, setelah melakukan sesuatu, baru kita diwajibkan membaca hamdalah. Ya, sampai sini. Semoga anak-anak mengerti apa yang telah Ibu berikan. Dah, sekian videonya Ibu tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga anak-anak mengerti apa yang sudah ada di video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.